Warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 8 SMPP Garis Tubuh 207. Selamat bertemu kembali dengan Ibu di materi IPA. Sekarang kita akan masuk ke fisika, yaitu masih tentang gerak benda. Gerak benda hari ini Ibu akan menjelaskan tentang gaya dan usaha pada suatu benda. Seperti biasa teman-teman, sebelum memulai pembelajaran di hari ini, mari kita awali dengan doa dan salawat nariyah. Salawat nariyah dan doa dimulai. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ilaji tanhalu bihil uqodu wa tanfariju bihil kurobu wa tubdo bihil hawaizu wa tunalu bihi rogoibu wa husnul hawatimi wa yastasqal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi mi adadi kulli ma'lumina. Oke, tadi sudah dibacakan sholawat nariyah. Sekarang kita awali lagi dengan berdoa. Seperti biasa berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, minggu yang lalu kalian sudah mempelajari tentang gaya, bahwa gaya itu adalah sesuatu yang bisa membuat benda menjadi bergerak. Nah ya, gaya itu kemarin dilambangkan dengan huruf F ya. Kemudian gaya itu bisa dihitung yang disebut dengan sigma F atau yang disebut dengan resultan gaya. Resultan gaya. Jadi kita tahu bahwa resultan gaya itu merupakan penjumlahan dari gaya-gaya ya. Penjumlahan gaya yang bekerja pada suatu benda ya. Yang bekerja pada benda. Nah itu ya. Jadi kemarin kita sudah contohkan ada mobil yang mogok, kemudian ada yang tarik tambang, itu adalah menghasilkan resultan gaya. Oke, sigma F ini juga dilambangkan dengan huruf R ya. Jadi ketika kalian menemukan huruf R, berarti R ini adalah resultan gaya ya. Dimana nanti nilai R itu adalah nilai gaya 1 ditambah dengan gaya 2 ditambah dengan gaya 3 dan seterusnya ya teman-teman. Jadi tergantung berapa gaya yang bekerja pada suatu benda ya. Nanti Ibu akan contohkan. Misalkan Ibu punya benda nih, kita lihat gaya yang searah, artinya berarti gaya tersebut memiliki arah yang sama. Contoh di sini ada gaya pertama, misalkan, kemudian ada gaya kedua. Nah, karena gaya pertama dan gaya kedua ini satu arah ke kanan, maka nilai resultan gayanya adalah F1 ditambah F2 ya. F1 ditambah F2 nya ini pasti ke arah kanan, berarti bernilai positif. Nilai F1 nya adalah 5 Newton, kemudian F2 nya misalkan 10 Newton. Nah, karena dia searah, maka kita tinggal menjumlahkan saja. Nilai F1-nya adalah 5 Newton, berarti masukkan 5 ditambah F2-nya adalah 10. Sehingga nilainya adalah 15 Newton. 15 Newton ke arah kanan, berarti nilainya adalah positif. Kedua, ini ya, yang kedua adalah gaya yang berlawanan arah. Misalkan Ibu punya di sini benda sama benda yang tadi, diberikan dua gaya tetapi arahnya berlawanan. Yang satu memberikan gaya ke kanan, ini F1. Yang kedua, F2-nya memberikan gaya ke kiri. Kemudian kalau kita ketahui, misalkan di sini contohnya F1-nya bernilai 5 Newton, kemudian F2-nya 10 Newton seperti yang tadi, maka nilai resultan gayanya pun sama, F1 ditambah F2. Hanya di sini nanti kalian akan mencantumkan tanda bilangan. F1 ke kanan berarti nilainya adalah 5 positif ya. Ditambah dengan F2 ke arah kiri. Ke arah kiri berarti nilai 10-nya adalah negatif ya. Berarti ditambah negatif 10 ya. Maka nilai resultan gaya yang bekerja pada benda ini adalah minus 5 Newton. Berarti artinya si gaya ini sebesar 5 Newton ke arah kiri. Kalian paham ya yang tadinya searah dengan yang berlawanan arah. Sekarang Ibu akan contohkan kembali, ada satu soal. Misalkan di sini ada suatu benda ya, benda. Kemudian yang satu ini benda ya.
Ini diperebutkan oleh beberapa orang, didorong ya. Ini F2, kemudian di sini F3, di sini F4 misalkan, ada lagi di sini F5 misalkan, ke sini yang sama memberikan dorongan ya, F5. Nah, pertanyaannya, berapakah resultan gayanya? Oke, bagaimana dengan soal seperti ini? Nah, berarti kalian akan mencantumkan R sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 ditambah F5. Nah, ini awalnya ya. Ini rumus awal karena 5 gaya yang bekerja berarti semuanya dijumlahkan. Hanya ketika nilai F1 arahnya ke kanan positif, F2 juga arahnya ke kanan berarti positif, ditambah F2 ya. Kemudian ditambah F3 karena F3-nya ke arah negatif, maka boleh kalian tuliskan negatif F3 dikurangi negatif F4 dikurangi F5. Jadi boleh seperti ini, boleh juga seperti ini. Atau kalau sudah ada angkanya tinggal masukkan nanti angkanya oleh kalian. Sekarang kalau misalkan ibu contohkan F1-nya 5 Newton ya, F2-nya 20 Newton, F3-nya 5 Newton, F4-nya 10 Newton, dan F5-nya misalkan 2 Newton. Bisa seperti ini. Berarti kalian tinggal memasukkan nilainya ya. Boleh menggunakan yang tadi ini ditambah-tambahkan, boleh juga langsung ini ya. Oke, kita inikan dulu yang R yang pertama ya. R sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 sampai dengan F5 ya. Oke, berarti tinggal tambahkan. Berapa F1-nya tadi? 5 Newton, karena ke kanan berarti positif. F2-nya 20 Newton. F3-nya nah negatif karena arahnya ke kiri. Negatif 5 ditambah negatif 10 ditambah negatif 2 ya. Oke, berarti di sini sama dengan ini positif 5 ditambah 20 berarti menjadi 25 ditambah dengan negatif jumlahkan, negatif 5 tambah negatif 10 negatif 15 ditambah negatif 2 berarti negatif 17, sehingga nilainya adalah 8 Newton. Berarti gaya yang bekerjanya ke arah kanan sebesar 8 Newton. Tadi yang semuanya dijumlahkan pas perhitungan langsung dimasukkan, kalau arahnya ke kiri berarti negatif ini ya. Atau cara yang ini nih, yang kedua ini, berarti kalian langsung kurangkan. Berarti nilai R sama dengan F1-nya 5 tadi, F2-nya 20 dikurangi. Nah, F3-nya langsung dikurangi 5 dikurangi F4-nya 10 dikurangi 2 sama dengan 25 yang positifnya min 5 ditambah min 5 min 10 min 2 berarti min 17. Hasilnya adalah 8 Newton. Jadi pakai cara yang manapun hasilnya akan sama, yaitu 8 Newton ke arah kanan. Seperti itu. Oke, tadi sudah kalian pahami ya tentang resultan gaya. Jadi jelas resultan gaya itu adalah penjumlahan gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda. Nah, sebelum memulai berusaha, Ibu akan jelaskan dulu mengenai hukum Newton yang kedua. Bahwa hukum Newton yang kedua kemarin kita sudah tahu ya, nilai dari F itu sama dengan M dikali dengan A ya. Jadi gaya bekerja itu berbanding lurus dengan massa dan percepatan benda ya. Di sini F-nya adalah gaya, ini ada gaya satuannya dalam Newton. Kemudian M-nya adalah massa benda. Massa benda ini satuannya di dalam kilogram. Kemudian A-nya ini adalah percepatan ya. Jadi jelas di sini gaya yang bekerja itu akan semakin cepat jika percepatan dan massanya besar. Jadi sebanding ya. Ketika massanya besar berarti gayanya besar. Ketika A-nya besar juga gayanya akan besar. Sehingga nanti akan ada hubungan, nanti kita akan bisa mencari nilai A, bahwa nilai A itu adalah nilai gaya dibagi dengan massa. Jadi jelas di sini nanti percepatan benda itu berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Oke, sebagai contoh ini ada suatu mobil ya, sebuah mobil ini diberikan gaya sebesar 5.000 Newton. Kemudian M-nya itu massa dari mobilnya adalah 500 kg. Nah, di sini kalian bisa menentukan nilai A-nya. Nilai A sama dengan tadi
tadi nilai A itu adalah gaya dibagi dengan massa. Berarti tinggal dituliskan gayanya berapa? 5000. Tuliskan 5000 dibagi dengan berapa massanya? 500. Maka nilainya adalah 10 ya. Namanya coret 2, coret tinggal 50 bagi 5 berarti 10 meter per sekon kuadrat. Jadi artinya ketika dia memiliki gaya 500 Newton dan massanya 500 kg, jadi ketika nilai F-nya atau gayanya 5000 Newton, kemudian massanya 500 kg, maka dia akan memiliki percepatan sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Oke, yang terakhir sekarang kita akan masuk ke usaha. Ya. Usaha itu dilambangkan dengan huruf W. Ya. Jadi usaha itu dilambangkan dengan huruf W. Kemudian satuannya adalah satuan dari usaha adalah joule, disingkat dengan J. Ya. Jadi satuan dari suatu benda itu adalah joule. Atau karena kita memiliki gaya tadi, ini bisa kita peroleh menjadi satuannya itu Newton meter. Ya, jadi satuannya Newton meter. Kalau joule itu identik dengan usaha pada listrik ya. Jadi jelas ya, usaha itu lambangnya adalah W, kemudian satuannya joule dan Newton meter. Tapi kita pakai yang ini ya, Newton meter. Kenapa? Karena berhubungan dengan gaya dan jarak. Oke, usaha bisa kita peroleh dihitung dengan persamaan F dikali dengan S. Ya, ini persamaan untuk usaha. Di mana W-nya adalah usaha. Tadi kita satuannya ya dalam Newton meter ya, jangan dalam joule. Kemudian F-nya adalah tadi gaya yang bekerja, satuannya adalah Newton, dan S-nya adalah jarak. Ya. Jarak itu adalah perpindahan ya, jarak itu disatuannya dalam meter. Oke, sebagai contoh, ketika ibu memiliki suatu benda, misalkan ini benda ya, benda ini akan dipindahkan, akan berpindah misalkan ya, ini bendanya A, sini juga A, dipindahkan. Nah ini jarak, ini misalkan 5 meter. Ya, 5 meter. Kemudian ternyata di sini ada yang mendorong dengan F-nya sama dengan 25 Newton misal. Nah, pertanyaannya, berapakah usaha yang terjadi pada benda A tersebut? Berarti kalian tinggal memasukkan berapa nilai, diketahuinya dulu ya. Diketahui nilai F-nya adalah berapa tadi? 25 Newton. Kemudian nilai S-nya, S itu tadi perpindahan ya, yang tadinya posisinya di sini menjadi di sini kan begitu ya. Nah, berarti di sini S-nya adalah 5 meter. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah nilai usahanya berapa? Jawab oleh kalian tadi menggunakan persamaan yang tadi, bahwa usaha adalah gaya dikali dengan jarak. Maka nilai usaha sama dengan berapa tadi nilai F-nya? 25 dikali nilai S-nya adalah 5. Berarti 25 kali 5 125 Newton meter. Ini jawabannya. Teman-teman kelas 8 SMP Negeri 707, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang gaya dan usaha ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami bagaimana menghitung resultan gaya, bagaimana menghitung percepatan benda, kemudian bagaimana mencari usaha suatu benda ketika diberikan gaya ya. Mudah-mudahan semuanya bisa, dan nanti untuk latihan-latihannya akan Ibu share melalui Google Classroom. Kalian bisa latihan, kemudian latihannya dikerjakan dan seperti biasa dikumpulkan kembali di Google Classroom. Jangan lupa subscribe ya teman-teman untuk pembelajaran kita hari ini. Kemudian berikan komentar kepada Ibu agar memperbaiki video-video selanjutnya. Jangan lupa juga setelah pembelajaran hari ini kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalian dibukakan kecerdasan kalian, kemudian pikiran kalian dimudahkan dalam menyerap pembelajaran hari ini. Oke, jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan komen. Bahkan kalau mau kalian share ya, bantu Ibu untuk mencapai 1000 subscriber supaya bisa live streaming. Oke, dari Ibu cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.